Ini yang unik dari Auguste Comte. Ini teori yang dikeluarkan Auguste Comte saat dia patah hati. Setelah dia naksir perempuan, dikejar-kejar sampai Thailand kok tetap ditolak. Akhirnya dia jadi platonik gara-gara jatuh cinta. Lahirlah konsepnya yang dikenal agama kemanusiaan, religion of humanity, atau positivist religion. Jadi ini sebenarnya mirip, kalau Rousseau dulu kan punya civil religion. Civil religion itu tidak selalu mirip agama, tapi ritual-ritual sosial yang dibakukan di tengah masyarakat untuk fungsi-fungsi kebersamaan, fungsi-fungsi spiritual, pokoknya untuk bareng-bareng. Itu teorinya Rousseau. Agama juga bisa jadi civil religion. Misalnya NU dengan tahlilannya itu bisa jadi civil religion. Dia tidak cuma fungsi religius, tapi ada fungsi sosialnya di sana. Mungkin kerukunan, mungkin persaudaraan, mungkin ikatan sosial yang semakin erat. Itu namanya civil religion. Jadi agama masyarakat, agama yang berperan jadi agama di tengah masyarakat. Mungkin tidak selalu agama formal, kadang-kadang sangat konstitusional. Misalnya upacara bendera itu kan kayak agama. Itu sebenarnya sejenis civil religion, tujuannya menanamkan nasionalisme. Ini yang punya konsep kayak gini Rousseau. Saya tidak ngomong Rousseau karena saya lupa di pertemuan beberapa sudah ada Rousseau. Yang ingin saya ulang cuma Karl Marx, karena saya belum puas ngomong Karl Marx dulu cuma sedikit. Terus agama, jadi Auguste Comte ini memimpikan bikin agama baru yang tidak kayak agama sebelumnya yang mengecewakan. Jadi dia ingin bikin satu agama penuh dengan spiritualitas, penuh dengan humanitas, tapi minus formalitas, bahkan minus Tuhan yang formal. Jadi dia menyebutnya agama positif. Nah, terus agama kan ada Tuhannya, iya ada, tapi Tuhannya adalah Grand Ether, Supreme Being. Ada yang supreme, ada yang agung. Apa ada yang agung? Itu kemanusiaan. Jadi yang dipertuhankan adalah kemanusiaan. Karena ternyata hampir semua agama sebelumnya banyak yang tidak manusiawi. Bunuh-bunuhan, saling bandai, saling menjatuhkan, saling caci maki. Agama kok tidak manusiawi ya dalam pikirannya Comte. Padahal agama itu kan dari Tuhan diturunkan kepada manusia, untuk manusia. Tapi kok malah dikasih Tuhan petunjuk manusianya malah gak jadi manusiawi. Sehingga dari agama banyak sekali tragedi-tragedi berdarah sampai hari ini. Yang terakhir kasusnya ISIS itu kan, ISIS kok ISIS itu kan yang kok bisa ya orang beragama jadi kayak gitu, kok malah kehilangan kemanusiaannya. Jangan-jangan ada yang keliru. Maka terus Auguste Comte memimpikan agama yang sifatnya kemanusiaan, agama manusiawi, fokusnya pada manusia. Nilai tertinggi yang dijunjung, yang ditegakkan adalah manusia. Dan kebetulan di Prancis saat itu kan sedang populer-populernya era pencerahan yang menomorsatukan manusia. Nah, agama ini ajaran dasarnya adalah cinta dan pengabdian kepada kemanusiaan. Kenapa cinta? Karena ya memang cinta itu nilai paling tinggi dalam kehidupan manusia.
dunia ini besok pagi langsung bubar kalau tidak ada cinta. Kalau tiba-tiba Allah coba sekali-sekali cinta dibuang dari hatimu semuanya, cinta terhadap apa saja, maka besok pagi dunia kiamat. Ya kan? Yang bikin dunia ini bertahan kan orang tua masih cinta pada anaknya, suami masih cinta pada istrinya, atasan masih cinta pada bawahannya, pemerintah masih cinta pada rakyatnya, rakyat masih cinta pada pemerintahnya. Kalau ini semua hilang, kiamat besok dunia. Kenapa Indonesia ini chaos? Kamu bingung nabrak-nabrak nyari format karena basisnya kehilangan kemanusiaan, termasuk yang paling tinggi kita kehilangan cinta. Prabowo kehilangan cinta pada Jokowi, Jokowi kehilangan cinta pada Prabowo. Demokrat tidak cinta lagi pada PDI, PDI tidak cinta lagi pada Gerindra. Ya kan? Kalau tidak cinta kan ya apalagi tinggal lawannya yang satu itu kan, jadi rival. Ya sudah, kita banyak kehilangan momen berharga, kita banyak kehilangan waktu yang sia-sia ketika cinta sudah hilang. Jadi katanya August Comte, ya karena dia baru patah hati kan, jadi dia nangis-nangis terus cinta adalah nilai yang paling tinggi dalam kemanusiaan. Nah, itu jadi ada gunanya patah hati. Dulu saya sempat nulis risalah patah hati, lumayan patah hati bisa jadi buku. Jadi tahun berapa itu ya? Zaman aku baru lulus S1. Patah hati beneran, tapi ya bisa jadi buku. Kelihatannya untuk jadi filosof kamu memang harus ngalami patah hati. Iya. Orang jadi cinta, orang patah hati itu kan terus jadi puitis, pinter bikin syair. Nah itu syaratnya filosof itu harus agak-agak kayak gitu. Pinter bikin syair, bikin puisi. Oke, jadi dasarnya cinta dan cinta bersama, pengabdian pada masyarakat. Nanti dari August Comte lah keluar satu istilah dalam dunia etika yang disebut altruisme. Jadi altruisme itu etika, sikap mental yang siap mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Itu altruis. Egoismenya disingkirkan jauh-jauh dan hanya orang lain yang dia pikirkan. Itu altruis. Dan altruis itu yang bisa melahirkan altruisme itu cinta, mahabbah. Orang yang nggak cinta nggak bisa berkorban. Orang yang masih perhitungan berarti belum cinta. Aku cinta padamu tapi kamu balas cintaku ya, kayak enggak ya aku pindah ke yang lain. Itu sebenarnya belum cinta. Itu masih dagang, masih negosiasi, masih cari senang-senang. Kalau cinta itu tidak ada negosiasi. Aku cinta padamu titik, kamu balas apa enggak masalah. Aku akan tetap mencintaimu kan gitu. Iya, itu unconditional loh. Itu real loh. Cinta yang tanpa syarat itulah yang sejati. Dan itu kan yang digandrungi oleh para sufi besar pada masanya. Hampir semua sufi modus hubungannya dengan Allah itu modusnya cinta. Modus cinta itu berarti tidak usah mikir dirinya. Diri itu nggak ada apa-apanya lenyap. Yang ada hanya yang aku cintai. Kamu sedang jatuh cinta itu loh kan, dirimu sendiri kan lenyap. Kamu nggak pernah mikir dirimu lagi. Beli baju yang kamu pikir pacarmu kan, pacarku cocok nggak ya kalau aku pakai kayak gini. Kamu mau dandan yang lebih, aku rambutku kayak gini, pacarku seneng nggak ya, selalu pacarmu. Mau makan aja, aku makan nanti terus kebanyakan terus gemuk, pacarku rela nggak ya aku gemuk kan. Yang ada di pikiranmu cuma dia. Yo enak-enak sebenarnya kalau cuma pacar. Kamu naikkan dikit lagi. Kalau pada Allah gitu kan enak. Susah pak jatuh cinta pada Allah itu. Ini latihan. Allah itu yang maha indah, maha cantik. Kalau kamu suka wajah cantik, Allah puncaknya yang paling cantik. Nggak bisa dibayangkan pak. Yo diusahakan. Memang berat. Itu kan kayak ceritanya Junaid al-Baghdadi.
Junet ini satu ketika ada seorang perempuan yang suaminya kawin lagi mengadu padanya. Perempuan ini bilang gini, Junet, suamiku nikah lagi, nggak terima aku. Jawabannya Junet, loh, suamimu istrinya berapa? Baru saya sih, tapi sekarang dia nikah lagi. Loh, kalau baru satu ya nambah 3 lagi juga nggak apa-apa, apalagi cuma nambah 1. Perempuannya marah, terus dia bilang, sayangnya kan perempuan di sana itu kan pakai cadar. Kata perempuan itu, sayang wajahku cadaran. Kalau kamu ngerti betapa cantiknya aku, kesimpulanmu nggak akan seperti itu. Kalau kamu ngerti betapa cantiknya aku, kamu akan bilang bahwa nggak masuk akal wanita secantik ini kok suaminya kawin lagi. Terus wanita itu pergi. Begitu wanita itu pergi, Junet langsung pingsan. Murid-muridnya heran. Guru, sampai itu dimarahi perempuan gitu aja pingsan. Katanya Junet, enggak, aku bukan perempuannya. Aku tiba-tiba merasa seolah-olah yang ngomong itu bukan perempuan itu tapi Allah. Seolah-olah Allah ngomong, kalau kamu ngerti betapa cantiknya aku, hatimu gak akan berpaling kepada yang selain aku. Sayangnya katanya Allah, aku tidak bisa membuka tabirku di hadapanmu. Kamu yakin itu jatuh cinta pada Allah, kan seru. Kamu tiap hari sudah ditemui kan oleh Allah, tapi kan kamunya yang gak serius itu. Allah patah hati luar biasa. Kita sudah janjian ketemu sehari 5 kali yang paling enggak, tapi tiap kali ketemu kamu gak serius, pikiranmu kemana-mana, kamu gak perhatian padaku. Kan gitu kalau jadi Allah kan. Untung Allah gak ninggalin kamu, betapa setianya Allah padamu. Jadi kamu sudah dikasih banyak kesempatan, bahkan Allah membuka pintunya lebar-lebar. Kamu mau ketemu aku kapan aja boleh, nggak cuma 5, mau ditambah-tambahi jadi 10, 20, yang sunnah-sunnah monggo. Pintu terbuka buatmu, tapi kan kamunya aja yang gaya. Allah sudah minta kayak gitu, kamu jual mahal. Kalau ketemu males-malesan. Kalau ke kampus saja bajunya rapi, waktu sholat cuma pakai training sama kaos. Bangun tidur ke WC ya pakai training itu, pakai kaos itu, terus naik sholat ya pakai baju itu. Kayak padahal kalau kamu apel kan pakai parfum, pakai itu kan. Ini ketemu yang paling cantik, kamu malah sak-sak. Untuk kalau gak tersinggung. Oke, sampai opo mau ngomong sampai Junet segala. Ya, cinta. Ini karena aku jatuh cinta, aku sampai di situ. Nah, dari situlah nanti lahir jargonnya positivisme. Love as principle, order as basis, and progress as end. Cinta sebagai prinsip, keteraturan, ketertiban sebagai dasarnya, dan kemajuan sebagai tujuannya. Ini luar biasa. Bisa kamu jadi moto. Yang sudah pakai moto ini adalah Brasil. Kalau kamu lihat benderanya Brasil, yang penggemarnya Neymar dan kawan-kawan, itu kan hijau, ada bulatnya kuning, di tengahnya bulat bola itu ada pitanya. Di pita itu ada tulisan order and progress, tertib dan berkembang maju. Jadi itu jadi semboyannya negara Brasil. Dan memang sengaja ngambil dari Auguste Comte. Jadi kalau pakai pedomannya Auguste Comte dalam hidupmu, jadikan cinta sebagai prinsipnya, kemudian kedisiplinan, ketertiban, keteraturan hidup sebagai dasarnya. Karena kalau kamu nggak disiplin, nggak tertib, nggak terlatih, itu hidupmu nggak akan bisa maju. Makan nggak tertib, kuliah nggak tertib, hidup nggak tertib. Itu alamat penyakit datang, kuliah nggak lulus, pacar marah-marah tiap hari. Nggak, harus order. Setelah order baru kamu bisa progres. Kalau nggak order nggak akan bisa progres. Kalau hidupmu sendiri kacau, kamu nggak akan bisa maju.
dan kemajuan itu, termasuk ketertiban itu didasari cinta. Karena begitu ada cinta, tidak ada paksaan. Orang akan sukarela melakukan, nggak ada keberatan. Semua demi dirimu, kan gitu kalau cinta. Jadi love as principle, order as basis, and progress as end. Itu simbolnya kelompok positivis. Jadi hikmah paling besar yang bisa kita ambil dari positivisme adalah ada satu wilayah dalam hidup ini, yaitu akal dan empiris. Jadikan akal dan empiris itu pijakan awal. Saya selalu bilang, meskipun positivisme sudah banyak dikritik, sehingga kadang-kadang kalau ada apa-apa yang terlalu empiris, kamu kan alah, jangan terlalu positivistik dong, mikirnya jangan terlalu positivistik. Iya, tapi positivisme rasional dan empiris harus kamu lewati sebagai terminal pertama. Kalau kamu anti empirisisme dan anti rasionalisme, kamu gak akan bisa melangkah ke yang lebih dalam dari itu dasarnya. Jadi untuk bisa jadi modern itu tidak bisa diloncati. Kalau bisa dilampaui, tapi kamu harus melewati modern dulu. Orang tidak akan bisa postmodern sebelum dia modern. Orang tidak akan bisa plural sebelum dia tunggal. Kayak pluralisme agama itu loh. Untuk kamu jadi seorang pluralis, kamu harus jadi seorang muslim sejati, baru kamu bisa jadi pluralis. Kalau kamu anggap semua agama sama, kamu tidak akan bisa jadi pluralis. Kalau sudah sama ya tidak ada bedanya, sudah tidak jadi plural. Untuk jadi plural kan ada Islam, ada Kristen, ada ini, kan itu plural. Kalau semua kamu anggap sama ya tidak jadi plural, semuanya jadi tunggal. Kamu harus jadi Islam yang sejati, baru deklarasikan saya seorang pluralis, Pak. Semua agama sama, Pak. Dulu kok semua agama sama? Gak jadi plural itu, sama aja. Plural itu kan macam-macam. Terus jadi pahami positivisme, jalankan karena dia salah satu wajah dari kehidupan ini. Pasti dia sendiri kan ngomong, ini reduksi loh ya. Realitas hanya saya lihat dari sisi faktual dan rasionalnya. Ada banyak sisi lain nggak tak lihat. Nah, yang lain yang kritik itu sebenarnya cuma ngomong, kamu kok nggak lihat sisi-sisi yang lain? Kok cuma lihat itu aja, sebenarnya itu aja. Ini masih penting karena dia ngakui dimensinya, wilayahnya. Banyak teori lain yang nggak ngaku, dianggapnya dia ngerti segalanya, dianggapnya semuanya seperti itu. Itu kelebihannya positivisme. Meskipun kemudian di akhir-akhir sebenarnya ini sudah agak metafisik, pikiran-pikirannya Auguste Comte. Saya bilang tadi karena dia sudah terlalu jatuh cinta, terlalu jadi platonik, sehingga ketika di akhir-akhir hidupnya cara berpikirnya mulai agak metafisik. Dia mulai ngomong cinta, mulai ngomong pengabdian pada yang lain dan seterusnya.